Dalam rangka memperingati milad yang ke-27, Rumah Sakit Islam Gorontalo bekerjasama dengan alumni SLTA Angkatan 81 menggelar kegiatan bakti sosial khitanan massal, pengobatan gratis dan donor darah. Kegiatan yang digelar di halaman rumah sakit tersebut turut dihadiri oleh Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo Sultan Rusdi, PLT Wali Kota Gorontalo Dr. Charles Budidoku, Ketua Yayasan Kesejahteraan Umat Hasanah, Direktur Rumah Sakit Islam Gorontalo Dr. Yunus Lihawa, serta pejabat Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Gorontalo. Berkaitan dengan tema yang mengambil yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan profesional, Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo Sultan Rudi berharap ke depan Rumah Sakit Islam menjadi rumah sakit yang terakreditasi. Yang tugas utama kita nampaknya memang harus kita bagaimanapun akreditasi ini harus kita laksanakan gitu. Artinya kalau dilihat dari judul ada tema daripada ulang milad kita sekarang, bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional. Nah, salah satu atau bagaimana cara untuk meningkatkan itu adalah mau tidak mau adalah dengan adanya akreditasi terhadap rumah sakit kita ini. Karena dengan akreditasi tentu akan ada perubahan ataupun akan ada fokus dari pembenahan sebelum dilakukan penilaian oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit. Sementara itu, PLT Wali Kota Gorontalo Dr. Charles Budidoku pada kesempatan yang sama akan mendukung sepenuhnya peningkatan status Rumah Sakit Islam Gorontalo yang terakreditasi. Kepercayaan luar itu akan lebih ditingkatkan. Makanya saya minta juga ada media centernya rumah sakit ini. Rumah sakit ini sudah bisa membedah rahang mulut. Nah, itu yang diangkat di media. Makanya teman-teman media untuk mengangkat itu. Yang kedua, saya baru mendengar lagi sejarah tadi rumah sakit ini ketika dibangun pada 27 tahun yang lalu itu juga atas inisiatif Pak B.J. Habibie bersama Ibu Ainun yang membantu alat laboratorium dan alat operasi. Nah, ini yang kita bilang diangkat bersama waktu itu dengan Pak Viola Isa. Waktu ya Pak Viola Isa ya, Pak Jenderal. Nah, ini yang harus diangkat terus oleh media, makanya. Sekarang ini Bahasa Islam memang belum terakreditasi. Insya Allah akhir tahun ini itu akan kita akreditasi. Kalau itu kan ada prosedurnya, ada masyarakatnya. Jadi kita harus siapkan semua pelayanannya bagaimana, kemudian yang saya singgung tadi instalasi dengan nilai persyaratan mutlak harus ada, kemudian yang lainnya operasi, sterilisasi dan sebagainya. Kemudian kalau bulan Oktober insya Allah tahun kita akan ikut akreditasi. Kalau lulus ya rumah sakit ini bisa lanjut. Atau paru atau kemudian mata. Tapi kalau rumah sakit Islam ini sifatnya umum, walaupun umum tetapi kita mencoba mencari bentuk kira-kira apa yang diunggulkan. Itu baru artinya seperti tadi kita baru merintis. Tapi kalau seperti tadi Ainun mata memang sudah declare dari awal rumah sakit itu mata. Jadi memang secara aturannya rumah sakit Islam rumah sakit itu dibagi dua, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus ibu dan anak itu ada. Nah, kalau di sini sifatnya umum, tetapi sambil kita mencari ikon apa sih yang sekiranya ya, supaya kita kompetisi, tapi tidak persaingan dalam artinya ya yang sudah ada ya sudah mereka, kita mencari yang kira-kira yang bisa dimanfaatkan, yang bisa menekan seperti tadi kemoterapi luar biasa, kita bisa menekan biaya pasien keluarganya apabila bisa dilakukan. RSIG memiliki keunggulan dalam kemoterapi dan rencananya pada bulan November nanti akan mengikuti proses akreditasi, dan salah satu persyaratan akreditas yang harus memiliki instalasi pembuangan air limbah atau IPAL saat ini sudah dalam proses pengerjaan.
Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.